Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang syarat dan aturan mendirikan tower BTS. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Fahmi Koyoritol dengan NIM 19080310252. Kemudian ada Muhammad Ihya Ulumuddin dengan NIM 19080310256. Kemudian ada Salsa Isti dengan NIM 19080310259. Kemudian ada Goldi Santoso dengan NIM 19080310260. Kemudian ada saya sendiri Novela Neri dengan NIM 19080310262. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengertian Tower BTS. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau bahasa Indonesianya disebut dengan stasiun pelancar. BTS kadang juga disebut dengan base station dan radio base station. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk perangkat komunikasi seperti sinyal rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya akan dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan kelanjutan dari rekan saya mengenai komponen pada tower BTS. Untuk komponen yang pertama itu ada antena sektoral. Nah, antena sektoral ini berfungsi hampir sama dengan antena omnidireksional. Antena ini biasanya digunakan untuk mengakses poin ke point to point. Nah, antena ini mampu menjangkau 6 sampai dengan 8 km jarak. Nah, jarak ini dimiliki antena sektoral karena antena ini memiliki gain yang lebih tinggi daripada antena omnidireksional. Nah, untuk antena selanjutnya yaitu ada antena microwave. Nah, antena microwave sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal antar site agar semua site nantinya terhubung dan terkoneksi dengan server pusat. Nah, untuk selanjutnya itu ada shelter. Ada microwave system, receiver system, baterai, tower sentral, feeder, dan dynasphere. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat mendirikan tower BTS. Syarat mendirikan menara telekomunikasi pengaturan khusus mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 7 dalam Permenkominfo nomor 2 tahun 2008 sebagai berikut. Yang pertama, menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang. Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan kontraktor menara. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua. Pembangunan tersebut harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan pendirian menara menurut pasal 1 angka 10 atau Permenkominfo nomor 2 tahun 2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk poin berikutnya, poin yang ketiga yaitu pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain yaitu ada 5, yaitu poin pertama, poin A, tempat atau space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama. Lalu selanjutnya poin B atau poin yang kedua, ketinggian menara. Selanjutnya poin ketiga yaitu struktur menara. Poin yang keempat yaitu pondasi menara. Dan yang terakhir poin kelima yaitu kekuatan angin.
Baik, selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Dan sarana pendukungnya antara lain yang pertama yaitu tentanahan atau grounding, kemudian yang kedua yaitu penangkal petir, kemudian yang ketiga yaitu catu daya, kemudian yang keempat lampu halangan penerbangan, dan yang terakhir yaitu dengan marka halangan penerbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Maka dari itu, peraturan menara telekomunikasi bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang menara telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menjelaskan yang pertama, penyelenggaraan telekomunikasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari menteri. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang kedua yaitu izin. Sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, diberikan dengan memperhatikan yang pertama, poin A, yaitu tentang tata cara yang sederhana. Yang kedua, poin B, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif. Dan yang ketiga yaitu poin C, penyelesaian dalam waktu yang singkat. Nah, untuk ketentuan yang ketiga yaitu ketentuan mengenai perizinan pelanggaran telekomunikasi. Sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2, diatur dengan peraturan pemerintah. Dan dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain itu, terdapat juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi di dalam pasal 8, yaitu yang pertama, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya. Yang kedua, penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada. Yang ketiga, untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapat izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari menteri. Perlu diketahui juga, pembangunan menara ini juga melibatkan pemerintah daerah, yakni misalnya pengaturan penempatan lokasi menara menurut pasal 4 ayat 1 Permenkominfo nomor 2 tahun 2008, atau keterlibatan dalam hal memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan menara pada wilayahnya dalam pasal 15 Permenkominfo nomor 2 tahun 2008. Ketentuan tersebut diatur lebih khusus dalam suatu peraturan daerah. Saya akan menjelaskan kembali tentang komponen pada tower BTS. Yang pertama, terdapat antena sektoral. Antena ini letaknya ada di bagian paling atas dan berbentuk persegi panjang. Fungsinya adalah menghubungkan BTS dengan alat komunikasi, misalnya handphone. Antena ini ada dua macam, yaitu monotype yang dipakai di daerah pedesaan dan pinggiran. Yang kedua adalah dual type yang lokasinya biasanya di daerah perkotaan. Yang kedua ada antena microwave. Saat kita menjumpai tower BTS, pasti ada satu bagian yang tampak seperti gendang rebana. Itulah yang dimaksud antena microwave. Fungsinya menerima dan memancarkan gelombang radio dari BTS ke BSC atau dari BTS ke BTS. Yang ketiga ada shelter.
Shelter ini berfungsi untuk menyimpan peralatan, biasanya ada di samping tower. Yang keempat, ada microwave system. Sistem ini dibagi dua, yakni indoor unit dan outdoor unit. Keduanya terhubung melalui kabel coaxial. Indoor unit sesuai namanya berada di dalam shelter, sedangkan outdoor unit menempel pada antena microwave. Yang kelima, ada rectifier system. Sistem ini bertugas untuk mengubah tegangan PLN 220/380 volt alternatif current menjadi tegangan direct current untuk dikirim ke BTS. Yang keenam, ada baterai. Di dalam BTS terdapat baterai yang gunanya sebagai cadangan power apabila terjadi pemadaman listrik. Ketahanan baterai mencapai 3-4 jam. Yang ketujuh, ada tower sentral. Adalah tower itu sendiri serta sistem pertahanan yang mengaturnya. Fungsinya sebagai media untuk menginstal antena dan feeder. Yang kedelapan, ada feeder, merupakan kabel besar yang dijadikan media rambat gelombang radio antara BTS dengan antena sektor. Yang kesembilan, ada dinosphere, merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tower dari sambaran petir. Di dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi terdapat di dalam bab 3 pasal 4, yaitu tentang perizinan bangunan menara. Yang pertama, pembangunan menara wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Bupati atau Wali Kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Gubernur. Yang kedua, pemberian izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang. Yang ketiga, pemberian izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan melalui pelayanan terpadu. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari Kompasiana, yaitu tentang dilema pendirian BTS di pemukiman warga. Pendapat masyarakat mengenai rencana pembangunan menara BTS ini di atas lahan seorang yang empunya tentunya merasa memperoleh rezeki karena salah satu vendor telekomunikasi terbesar di Indonesia melakukan kontrak selama 25 tahun dengan nilai sewa pada kisaran 15 juta sampai dengan 20 juta per tahun. Sayang 2 kali pertemuan dengan para warga dengan ketua RT sebagai fasilitator tak juga beroleh kata sepakat untuk menyetujui pembangunan tower tersebut. Berbagai alasan warga yang tidak disetujui diutarakan, antara lain kekhawatiran terhadap dampak radiasi sinyal yang dipancarkan oleh BTS bisa merusak kesehatan. Ketidaksepakatan pembangunan tower kemudian berkembang karena kecemburuan penduduk sekitar terhadap warga yang lahannya akan disewa. Demi meyakinkan warga, dibawalah lembar surat rekomendasi hasil penelitian radiasi sinyal BTS oleh peneliti universitas ternama di Indonesia yang menyatakan bahwa sinyal BTS aman. Ada 2 pendapat berbeda mengenai dampak radiasi BTS. Pertama menyatakan bahwa radiasi BTS sangat kecil dan tidak berbahaya, sedangkan yang satunya lagi menyatakan bahwa radiasi BTS sangat berbahaya dan dapat memicu kanker. Masyarakat cenderung percaya pada pernyataan kedua. Dampak buruk BTS lain berdasarkan penelitian di India juga menyatakan bahwa BTS mengeluarkan medan elektromagnetik yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Penyebab kekhawatiran lain adalah tersambarnya petir dan bahaya BTS roboh. Masih sangat segar dalam ingatan kita bahwa peristiwa kren roboh di Mekah yang mengakibatkan lebih dari 100 jamaah haji tewas.
Selama beberapa hari sebelum tulisan ini tayang, peristiwa keren rubuh juga menimpa proyek pembangunan rumah sakit salah satu kompleks Universitas Pontianak. Kekhawatiran akan bahaya bagi rumah-rumah yang berada di dekat instalasi menara akan meningkat. Oleh karena itu, prosedur keamanan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dilakukan. Bagaimanapun, kehadiran BTS bersebaran semakin merata akan mendukung komunikasi kemajuan bidang sosial ekonomi, dari lancarnya arus informasi antar warga maupun dengan dunia luar. Oleh karena itu, vendor telekomunikasi, pihak pelaksanaan proyek bidang teknis maupun penelitian sebisa mungkin menepis kekhawatiran dampak buruk yang mungkin ditimbulkan serta memastikan keamanan tower BTS, misalnya edukasi kepada masyarakat bahwa setiap BTS sudah dipasang dengan anti petir. Dari sini, para warga juga meminta persyaratan terkait persyaratan hukum, yaitu surat permohonan IMB bermaterai 6.000, kemudian surat pernyataan permohonan bermaterai 6.000, pernyataan permohonan bermaterai 6.000, kemudian ada juga fotokopi KTP permohonan, kemudian ada juga fotokopi surat tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, kemudian ada juga fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir, kemudian ada juga surat rekomendasi camat, kemudian ada juga dokumen lingkungan hidup atau AMDAL, UKL, UPL, SPP, LH sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan tentang hal tersebut sesuai dengan Pergub nomor 1536 tahun 2014. Kemudian ada juga surat pernyataan sanggup menempelkan identitas, kemudian ada juga surat pernyataan memakai menara bersama, kemudian ada juga surat pernyataan keamanan menara, kemudian ada juga surat pernyataan jaminan asuransi, kemudian ada juga soil investigation atau hammer test, kemudian ada juga fotokopi NPWP permohonan perusahaan, kemudian ada juga fakta integritas bermaterai 6.000, kemudian ada juga surat perjanjian sewa menyewa atau surat perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan pemohon. Kemudian ada juga surat asli rekomendasi ketinggian menara dari instansi terkait. Kemudian ada juga perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh penanggung jawab konsultan terpercaya. Kemudian gambar rencana bangunan menara telekomunikasi dibuat dalam rangkap 3. Kemudian juga perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB asli untuk menara telekomunikasi. Kemudian ada juga menara telekomunikasi atau surat persetujuan warga yang berada di radius 1 kali tinggi menara telekomunikasi. Kemudian ada juga surat asli silang sengketa jika surat tanah belum sertifikat. Kemudian fotokopi akte pendirian atau perubahan perusahaan jika permohonan merupakan badan usaha. Kemudian selanjutnya ada surat izin peruntukan sesuai peraturan Bupati 692 tahun 2012 tentang jenis-jenis pemanfaatan penggunaan tanah yang mewajibkan memiliki izin peruntukan pengetahuan tanah. Kemudian penggunaan tanah, kemudian asli rekomendasi dari bank untuk tanah yang digunakan, kemudian juga surat kuasa bagi pemohon yang dikuasakan melampirkan KTP. Maka dari sini mekanismenya yaitu pemohon datang membawa berkas persyaratan kepada front office, kemudian front office menerima berkas yang diserahkan kepada back office memverifikasi berkas dari front office, kemudian kasih menerbitkan SPTL. Kemudian selanjutnya tim teknis meninjau lapangan untuk mendapat rekomendasi atau penolakan. Setelah itu tim teknis menerbitkan BAP dan rekomendasi. Kemudian selanjutnya tim teknis akan menyerahkan ke OPD teknis untuk menghitung retribusi. Kemudian selanjutnya Kabin menerbitkan nota dinas ke kepala dinas. Kemudian setelah itu validasi oleh Kasih Kabid
dan sekretaris. Kemudian selanjutnya yaitu penandatanganan izin oleh kepala dinas. Setelah itu pembayaran retribusi di kasir, kemudian pencetakan izin oleh back office. Setelah itu penyerahan izin oleh petugas penyerahan kepada pemohon. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.